Pemirsa, kita lanjutkan dialog. Kita sudah ada di segmen terakhir Dialog Khas Lunch Talks. Yang ini kita masih bersama dengan Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihio. Pak Bupati, kita lanjutkan di segmen ini. Mungkin tadi kita sudah berbicara soal pengembangan SDM, SDA. Nah, pertanyaan saya, apa berikutnya Pak Bupati? Bagaimana perkembangan SDM ini dapat terus di-maintain, dipertahankan, atau mungkin dikembangkan, kemudian juga dari sisi investasi mungkin? Ya, terima kasih. Jadi memang ada beberapa rencana strategis daerah. Yang pertama, kita menyiapkan SDM untuk masuk ke LNG di proyek migas. Tapi juga kita menyiapkan masyarakat untuk bekerja di sektor pertanian. Karena nanti di LNG kan butuh makan. Nah, mereka yang butuh makan di karyawan LNG itu kan dipasok dari mana-mana, termasuk produk-produk lokal. Ya, sayur, mayur, udang, kepiting, ikan, buah-buahan, kita berharap bisa dipasok dari masyarakat, sehingga masyarakat yang tidak mendapatkan kesempatan bekerja di LNG atau di migas, dia kerja di pertanian. Itu pemerintah mensupport. Nah, ke depan kita kembangkan. Sudah ada pusat pengembangan agribisnis di Bintuni, ya rencana ke depan akan kita dorong sektor pertanian. Jadi ini semua berjalan secara simultan, saling sinergi seperti itu. Nah, untuk investasi, ya ini kan investasi yang masuk ini, ya kita berharap bahwa ada dampaknya kepada daerah. Nah, walaupun investasi itu bukan investasi yang dikelola oleh pemerintah daerah, tapi kalau bisa itu kita juga mendapatkan sentuhan-sentuhan untuk rembesan-rembesan, ya seperti itu. Ini besar loh investasinya. Untuk Tren 3 saja, kita dengar-dengar ada 8,5 miliar US dollar akan turun ke Bintuni untuk pengembangan proyek Tren 3 LNG Tangguh. Hanya untuk Tren 3 itu ya Pak? Ya, selain dampak ekonomi, ada dampak penerimaan rekrutmen tenaga kerja. Ada sekitar 1.000 sampai dengan 8.000 tenaga kerja akan direkrut. Ya, kalau dari Bintuni bisa dapat 2.000 kan syukur, alhamdulillah. Alhamdulillah. Di samping LNG Tangguh, ke depan nanti ada Genting Oil. Genting Oil diperkirakan sekitar 3,5 miliar US dollar akan turun. Nah, terus pengembangan kawasan industri petrokimia, ada 1,5 miliar US dollar akan beredar di Teluk Bintuni. Ini akan menjadi akumulasi modal yang cukup besar, yang akan berdampak mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Nah, kita juga berusaha untuk mengambil bagian di situ lewat pengembangan Prusda, perusahaan daerah Bintuni Maju Mandiri. Kita sangat berharap bisa mendapatkan bagian untuk meraup investasi yang sesuai dengan kemampuan kita di proyek migas yang ada di Teluk Bintuni, seperti itu. Oke, berarti selain di sektor migas, tapi juga akan diprioritaskan untuk sektor pertanian, begitu ya Pak? Ya, seperti itu. Oke, sektor-sektor lain mungkin adakah yang akan mungkin setelah kita katakanlah migas, kemudian pertanian, ada sektor lainnya mungkin? Ada. Yang menarik itu kan kita punya hutan, kita punya ekoturisme, potensi ekoturisme yang luar biasa. Dengan hutan mangrove, dengan keanekan ragamannya itu nomor 2 terbesar di Asia setelah Amazon. Ya? Nah, Benar. itu akan jadi pusat wisata, keindahan alam yang luar biasa. Ya, kalau orang ke Papua Barat, ke Provinsi Papua Barat, orang kenal Raja Ampat. Oke, Raja Ampat dengan segala keindahan alamnya yang bisa kita lihat tembus sampai di dasar laut. Bintuni memang berbeda. Tidak kelihatan karena ada hutan yang mangrove, tapi hijau. Dengan aneka satwa, burung-burung, kita bisa berteman dengan buaya. Ya, ada tempat lokasi-lokasi spot-spot pemancingan menarik, bisa dapat. Pengen kesana nih dengerin ya. Nah, kepiting yang luar biasa di Bintuni enaknya, udang yang luar biasa di Bintuni, ikan kakap yang luar biasa di Bintuni. Ini semua potensi ini ke depan itu akan kita kembangkan. Jadi pertanian dalam arti luas, selain di bidang tanaman pangan, tapi juga di bidang tangkapan nelayan. Kepiting, udang menjadi primadona kami sampai hari ini.
Saya dengar Pak Bupati menjelaskan juga saya jadi pengen ke sana gitu Oh, iya. kan. Jadi promosinya tepat Waduh. kayaknya nih Pak. Harapan kita seperti itu, bisa juga teman-teman dari Jakarta silakan main ke Bintuni. Iya, kita harapkan pastinya meskipun di tengah pandemi ini ya, kita lihat dulu bagaimana perkembangannya ke depan. Kalau misalnya udah selesai, saya juga pengen ke sana, Pak. Iya, terima kasih. Luar Oke, biasa. Pak Bupati Teluk Bintuni, Pak Petrus Kasihiu, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Lunch Talk. Kita akan berbincang di lain kesempatan, Pak, soal hal-hal lain ya terkait dengan migas dan juga perkembangan sumber daya manusia. Terima kasih, Pak Bupati. Ya, terima kasih sudah promosi Teluk Bintuni. Terima kasih banyak. Luar biasa. Oke. Pemirsa, demikianlah rangkaian Lunch Talk kali ini. Jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Patricia Mapali pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.